Udah makan protein yang banyak, udah. Tapi masih juga, ya kan, belum turun-turun kadar lemak. Masih stuck. Sekarang gua kasih tahu 5 kesalahan yang paling fatal, yang sering banget dilakuin sama teman-teman sekalian. Termasuk gua juga. Karena apa? Karena gue nggak tahu ternyata 5 kesalahan ini itu sangat-sangat penting dalam hal proses kita ya menurunkan kadar lemak yang awalnya dari 30% gini ke kadar lemak 10% atau bahkan lebih rendah dari itu. Jadi apa aja sih sebenarnya kesalahan-kesalahannya yang kita tuh sering banget biasa lakuin sehingga kita bakalan Sehingga kita bakalan stuck beratnya. Walaupun kita udah ibaratnya makan protein ya kan, karena kan di zaman sekarang ya kan, di TikTok, di YouTube bahkan ya, orang-orang tuh influencer ya terutama ya udah pada nyaranin nih kita wajib mengkonsumsi makanan yang berprotein. Tapi pas dimakan kagak turun, malah stuck. Kita bakalan bahas 5 kesalahannya. Apa aja sih yang kita wajib hindari supaya kita bisa tetap berprogres setiap minggunya? Kita langsung aja bahas. Nah, jadi pertama-tama ya, kita sama-sama paham kalau misalnya kita mau turunin kadar lemak, kita itu wajib untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Karena berdasarkan di studi ini ya, studi terbaru ini, kalau misalnya kita mengkombinasikan olahraga, membatasi kalorinya, dan juga kita mengkonsumsi protein yang tinggi, itu hasil studinya menyatakan bahwa itulah metode yang paling baik dan paling efektif kalau kita mau menurunkan kadar lemak. Nah, tapi biasanya kesalahan yang paling pertama apa? Kita tidak mengkondisikan tubuh kita itu berada di dalam keadaan kalori defisit, ya kan? Kita makan nih contohnya di piring, yang penting udah ada aja proteinnya, ya kan? Nasinya dimakan juga yang lain, makan kayak gitu mulu, ya kan? Nasinya banyak, proteinnya dikit, ya kan? Kita nggak di kalori defisit nih keadaan tubuh kita, karena kebanyakan dari mana? Dari sumber energinya. Jadi kesalahan yang pertama tadi, kita nggak mengkondisikan tubuh kita itu di kalori defisit. Kesalahan yang kedua adalah kita kita mengabaikan sumber energinya. Sumber energi yang paling kita sering abaikan dari mana? Dari bumbu-bumbu. Ya, bumbu-bumbu. Biasanya nih teman-teman nih ya, banyak banget yang gue lihat di TikTok, di YouTube, ya kan? Saya melakukan carnivore diet. Tapi bumbunya apa? Bumbunya kecap sama bumbu kacang, ya kan? Sate nih contoh nih, sate, ya kan? Gue carnivore nih, ya kan? Lu gak kolesterol? Ya kan, bisa ada yang nanya. Enggak lah, lu lihat aja tuh, nontonnya tuh Bang Brewok tuh. Dia carnivore, dia kan, dia turun kadar lemaknya, nggak ada kolesterol kata dia, ya kan? Itu salah banget ya. Jadi kalau misalnya kita itu mau mengkonsumsi protein ya, kita harus kontrol juga sumber energinya, mau lemak ataupun karbohidrat. Kita nggak mau lemaknya kebanyakan, apalagi karbohidratnya kebanyakan. Karena kalau karbohidratnya kebanyakan, kita bakalan sangat mudah untuk menyimpan lemak. Pertama, kalau misalnya kita makan lemak, pasti kita memuntah. Tapi kalau kita misalnya makan karbohidrat, kayak misalnya keripik kentang, ya kan? Atau misalnya makanan dikasih saus, ya saus teriyaki, saus apapun yang ada kecap gitu kan, itu jadi enak. Sehingga kita nggak enak, kita nggak muntah. Tapi kita bisa makan terus. Jadi gitu ya, jadi kita wajib untuk mengontrol sumber energinya. Kalau misalnya teman-teman benar-benar mau menurunkan kadar lemak setiap minggunya, teman-teman wajib pakai bumbunya itu garam aja. Kalaupun kita mau pakai bumbu lain, kita bisa pakai bumbunya itu rempah-rempah, yang tidak ada kalorinya, yang tidak ada energinya. Jadi ketika kita makan, nggak numpuk tuh energi, jadi lemak. Nah, terus juga kalau misalnya kita mau makan karbohidrat, usahakan batasin karbohidratnya. Sehari itu maksimal kalau bisa ya, itu 50 gram. Semakin sedikit, kayak gue ya, misalnya gue cuma 0-5 gram, paling 5 gram itu dari telur doang ya kan, karbohidratnya, ya nggak masalah. Oke, tapi kalau misalnya kayak teman-teman biasanya dari pagi ya sarapan gorengan dulu, itu udah 100 graman tuh karbohidrat. Ya, sarapan gorengan 2, itu 100 graman karbohidrat. Terus habis itu lapar lagi, nggak ada nutrisinya, ya. Terus makan lagi, terus minum es kelapa, ya kan. Kelapa muda, manis lagi, karbohidrat lagi, nggak ada proteinnya. Terus makan ke nasi padang pesannya apa? Nasi 2, rendang 1. Rendang bumbunya banyak, kalori semua. Waduh, gimana mau turun dah? Tapi kan gua udah makan protein, Bang. Ya iya, tapi lu kebanyakan energi. Oke, jadi itu kita wajib banget mengatur energi kita batasin sampai 50 gram aja per hari. Kalau misalnya teman-teman bisa adaptasi terus, kita benar-benar nggak usah pakai karbohidrat sama sekali, kita ganti sama lemak hewaninya. Karena lemak itu fungsinya penting banget. Pertama, untuk produksi hormon testosteron. Buat cowok ya, biar bakar lemaknya lebih gampang. Buat cewek, biar mensnya teratur. Selain juga bakar lemaknya juga bakalan lebih cepat. Yang kedua, kita bakalan membantu penyerapan vitamin fat soluble vitamins. Oke, jadi vitamin yang hanya bisa dibantu penyerapannya itu dengan lemak. Contohnya vitamin A, vitamin D, dan vitamin-vitamin lain. Dan juga buat energi kita nih lemak. Karena kalau kedikitan juga nanti energinya, kita bakalan lemes. Dan dietnya malah nggak sustain. Dietnya nggak enjoy. Apaan nih diet? Mending gua jadi gendut aja. Kita penyakitan, kita nggak mau kayak gitu, oke? Yang ketiga, kesalahan fatalnya adalah, ini gue mohon maaf kepada teman-teman yang gaya hidupnya, dia itu di depan komputer, iya kan? Nyari duit buat keluarga sama kayak gue ya. Rajin ya kan? Gue mau makan protein, tapi proteinnya sumbernya kurang, ya kan? Kurangnya gimana bang? Dia nggak mau nyari protein hewani, dia malah nyarinya protein nabati. Contohnya kayak kacang-kacangan, ataupun misalnya tahu tempe gitu ya. Karena apa? Kenapa kita lebih memilih sumber protein itu dari hewani, bukan nabati? Karena kalau misalnya kita
gaya hidupnya nggak aktif, cuman aktifnya pada saat di gym doang nih ya, kita nggak bisa kurus pakai protein nabati atau ibaratnya kencang berotot gitu pakai protein nabati. Karena apa? Karena rasio nutrisi dan energi dari protein nabati itu rasionya itu 1:4. Proteinnya 1, tapi energinya tuh 4, yang sumbernya dari lemak dan karbohidrat. Tapi kalau protein hewani itu nutrisinya 1, protein 1, tapi energinya cuma 1, yaitu dari lemak doang. Sehingga kita lebih gampang untuk turun kadar lemaknya. Jadi kalau teman-teman nih ya, misalnya kerjaannya kayak kuli panggul gitu ya, kerjaannya jalan mulu, sehari sampai 20.000 langkah, ya kan? Ya nggak apa-apa, makan protein nabati, protein apa segala macam, ya nggak apa-apa, bakalan tetap turun tuh berat badan. Tapi kalau misalnya kita yang di kantor ya kan, sibuk, nggak sempet kita naikin langkah kita sampai 20.000, ya kan? Misalnya kita harus ngirim barang ya kan, dari mana sampai mana, ya, dari Jakarta sampai Bandung jalan kaki lagi. Ya nggak bisa, ya kita nggak bisa pakai protein nabati. Jadi kita wajib untuk yang ketiga mencari sumber-sumber protein yang dari hewani. Itu wajib. Mahal bang, mahal. Lu jangan nongkrong, ya kurang-kurangin nongkrong lu. Lu jangan kebanyakan ngerokok. Rokok itu nggak ada efeknya buat kesehatan kita, efek baiknya nggak ada. Sama dengan lu rugi. Bang, gua kecanduan bang. Kita udah gede, kita harus bisa ngontrol nafsu kita. Terus juga misalnya minum alkohol. Lu mau turun berat badan. Kalau misalnya lu punya duit yang banyak, ya nggak apa-apa lu sambil minum juga lu kontrol aja, jangan banyak-banyak minumnya. Tapi kalau lu misalnya kebiasaan lu judi, alkohol, terus lu disuruh makan protein hewani, lu malah ngeluh, mahal. Itu udah gua nggak bisa bantu lu dah, ya. Asli. Nah, yang keempat nih ya, kesalahan fatalnya adalah ketika kita udah makan protein, kita nggak mengukur kebutuhan protein harian kita. Ya, kita nggak memenuhi itu ya. Berapa sih sebenarnya kebutuhan protein harian kita? Nah, jadi cara mengukurnya gimana? Jadi cara mengukurnya adalah kita wajib untuk mengkonsumsi 2 atau 2,5 gram dikali berat badan ideal kita, berat badan body goals kita. Contohnya gua tuh 172 tinggi segini ya. Terus berat badan gua di sini itu adalah 64. Jadi idealnya gua itu minimal banget nih ya. Lebih banyak, semakin banyak semakin bagus ya. Itu gua mengkonsumsi 128. Itu minimalnya. Kalau teman-teman nggak ngeset minimal protein harian, contoh misalnya di hari ini kita makan 3 kali ya kan. Setidaknya semua makanan itu ada proteinnya dan banyak. Otomatis kita nggak usah capek-capek ngitung, ya kan? Kita harus nimbang lagi segala macam. Wah, capek. Jadi gitu. Jadi setidaknya di 3 kali makan sehari itu kita makannya protein semua, hewaninya, ada lemaknya, ada garamnya supaya kita nggak lemes, keliangan, pusing. Terus juga kita wajib juga apa? Jangan kebanyakan bumbu. Ingat tadi yang nomor 2, jangan kebanyakan karbohidrat, gula-gula manis. Nggak bakal turun tuh ya. Yang ada trigliserida naik, yang ada gula darah kita malah pas puasa tetap tinggi, tetap di atas 100. Ya kan? Kita nggak mau itu. Jadi gitu. Jadi keempat, kita jangan sampai lupa mengkonsumsi protein sesuai dengan kebutuhan harian kita. Lebih banyak, lebih bagus. Yang kelima nih ya, yang terakhir ya, kesalahan fatal kita ketika kita pengen turun berat badan, pengen turun kadar lemak. Kayak misalnya klien gue ini ya, dia tuh rajin banget tuh ya, dia ngasih report ke gue, dia jalan kaki terus 10.000, ya kan. Selama 5 minggu itu turun tuh 11 kilo. Yang terakhir apa? Kita wajib juga selalu tidur yang cukup, 7-8 jam. Karena kalau misalnya tidur kita nggak cukup, kita bakalan mengurangi ya kemampuan tubuh kita itu memproduksi hormon laki-laki, yaitu hormon testosteron. Fungsi hormon testosteron itu bakalan ngebantuin kita untuk apa? Untuk ngaceng, Mbak ya. Tapi selain itu, ya selain ngaceng itu, untuk pembakaran lemak, pembentukan otot, dan kita juga apa? Dietnya juga kita jadi nggak lapar-laparan lagi, oke, nggak gampang lapar. Karena hormonnya itu kalau bisa tidur yang cukup, bukan cuma hormon testosteron juga yang optimal, tapi hormon-hormon lain juga ikutan optimal. Kayak contohnya hormon ghrelin ya, hormon lapar kita nggak baru bangun tuh, misalnya kalau kita tidur nggak cukup ya 5 jam doang, itu baru bangun. Kita bakalan lupa sama diet kita. Pokoknya apa yang ada, gorengannya gue makan deh. Apa yang ada dah, gue lapar nih. Karena apa? Karena kita tidurnya nggak cukup. Oke, jadi kita yang kelima, pada saat kita melakukan diet tinggi protein untuk menurunkan kadar lemak, dari bergelambir kayak gini, 40% gini kadar lemaknya, mau cewek ataupun cowok, kita bisa turun, sampai ke 20%, sampai akhirnya kita turun lagi, dan kita punya berat yang ideal. Dan six pack abs kita bakalan kelihatan, tanpa latihan perut. Itu kadar lemak 15% kayak gini. Oke, kalau cewek 20%. Jadi gitu ya, jadi semoga video ini membantu teman-teman yang sedang melakukan journey, ya. Ingat, ini adalah journey. Ini kita nggak bisa instan. Kalau instan, ya nggak bisa Pak ya. Kalau bisa instan, ya kan, orang paling tajir pun itu bakalan dia apa? Pakai duit aja. Tapi ini bukan. Lu mau punya duit banyak, mau pejabat apa segala macam, lu punya kekuasaan seberapa tinggi. Intinya gini, kita nggak bisa pakai duit kita ini untuk langsung jadi kurus, nggak bisa. Kecuali lu motong apa? Lu motong perut lu, atau lu sedot lemak pun ada prosesnya. Oke, ini adalah journey. Tapi gimana cara kita memaksimalkan journey ini adalah menghindari 5 kesalahan ini. Kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua bikinin menu makanan setiap harinya, dan juga gua bakalan bikinin cara masak yang enak-enak dan link-link pembelian yang enak dan murah, tapi bukan murahan. Termasuk juga kalau kita lagi di luar,
dasar itu makannya apa aja nih yang sejalan dengan diet kita. Termasuk juga program latihan harian untuk pemula, khusus buat pemula. Gue bikin yang sangat-sangat basic dan simple. Jadi kita bisa bakalan ke gym dan kita nggak bingung sama sekali. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin ya 24 jam untuk mengubah komposisi tubuh teman-teman. Oke, jadi segitu aja video dari gue. See you next video. Bye-bye.